Berulang kali sering terjadi keanehan dari serangkaian serangan dari haters timnas yang sampai saat ini masih berseliweran di media sosial. Keadaan memang sedikit reda teman-teman, tapi di sini kita nggak boleh lengah sedikit pun. Buzzer tetap mengincar target, yaitu PSSI. Hacker merupakan salah satu pahlawan yang menjadi musuh para buzzer dan mafia-mafia bola tanah air. Menariknya, sejumlah akun hacker baik justru dapat serangan balik dari mereka yang sepertinya merasa terancam keberadaannya. Kemunculan serangan baru dari media Eropa juga membuat sang hacker curiga. Udah mulai sunyi, kok serangannya dari media asing? Netizen yang geram pun akhirnya melakukan serangkaian serangan balik lagi kepada media Eropa. Bahkan media tersebut merasa terancam. Lantas apa respon dari mereka? Let's go, kita ulik sampai tuntas. Warganet Plus 62 memang tak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Indonesia bahkan sudah dicap sebagai negara dengan netizen teramah di Asia Tenggara, alias sebaliknya. Kita sebagai pengguna media sosial juga terkadang ikut-ikutan juga, ya kan? Jujur aja deh teman-teman. Pas ada drama-drama dari Bahrain misalnya, hampir gak mungkin pengguna media sosial seperti kita nggak ikutan menyerang akun federasi sepak bola mereka kan? Dimana ketika itu puluhan ribu komentar warganet Plus 62 menyerbu kolom komentar setiap harinya. Kalau dilihat dari sisi negatifnya saja, memang agak gimana gitu. Tapi kalau soal Bahrain tentunya hal ini merupakan sesuatu kemarahan yang wajar. Dan kekompakan menyerang justru jadi kekuatan tersendiri guna menyuarakan kebenaran, ya kan? Ya, kegarangan netizen tanah air kalau perihal mengawal timnas juga masih terjadi hingga sekarang. Salah satunya saat kerusuhan yang disebarkan buzzer memang sedikit memecah belah persatuan fans Garuda. Namun kalau soal timnas, pastinya semua masih percaya sama satu orang, yakni Erick Thohir. Lagian kalau nggak percaya sama beliau, mau percaya sama siapa lagi coy? Ya, entah kenapa kemarin sejumlah media Eropa entah kenapa ikut-ikutan menambah kepanasan yang terjadi dengan membawa-bawa nama Erick Thohir yang sedang cari pelatih baru lagi. Media-media tersebut yakni Calcio dan media ternama asal Italia Tuttosport.com. Nah, dari sinilah yang membuat warganet tanah air kembali melakukan serbuan. Kali ini akun Instagram Tuttosport yang kena semprot netizen Plus 62 di kolom komentar. Setelah beredarnya kabar tentang media Italia yang menyebarkan kabar mirip buzzer, salah satu unggahan mereka diserbu netizen Indonesia, sampai 200 komentar lebih dalam satu unggahan. Padahal postingan tersebut gak ada keterkaitannya dengan Indonesia. Jelas ini membuat mereka kaget, mengingat biasanya postingan Tuttosport gak sampai ratusan komentar. Apalagi ini yang komentar netizen asing di luar Italia, yang mana itu gak pernah mereka terima sebelumnya, ya kan? Dari ratusan serangan yang masih jarang mereka dapatkan dari warganet Nusantara, ternyata benar-benar membuat mereka panik. Media yang sama Tuttosport sepertinya merasakan mendapatkan notif Instagram yang tak normal. Makanya dalam unggahannya selanjutnya, setelah unggahan yang diserang tadi, entah kenapa kolom komentarnya digembok, gak bisa komen sama sekali. Padahal di situ Tuttosport hanya membahas Rodri, gelandang Manchester City yang sedang pemulihan cedera. Kalau dipikir-pikir itu bukanlah topik yang sensitif, tapi komentarnya malah dikunci rapat-rapat. Kemungkinan besar gara-gara serangan warga Plus 62 sebelumnya sih jadi ditutup coy. Lagian jarang banget loh media bola menutup kolom komentar. Soalnya kan tujuannya justru biar dapat engagement dari netizen, ya kan?
Kalau diperhatikan, sebenarnya kondisi buzzer di kalangan media sosial sudah mulai mereda. Media-media hingga buzzer yang dibayar mafia sudah banyak yang takut. Mungkin karena hacker kerap mengancam akan menyebar data pribadi. Terutama setelah Coach Justin juga ikutan kapok, jadi semuanya seperti tiba-tiba berhenti begitu saja. Nah, setelah aman, kok justru muncul dari media Eropa? Tentu ini susah buat dicegah, apalagi dibongkar hacker. Nah, salah satu hacker SSC Politik curiga dan berkata begini. Kalian, kerasa nggak pundit-pundit biawak pada mingkem seminggu ini? Tiba-tiba muncul media luar bikin isu recehan. Mr. X dirasa tidak efektif menggunakan pakar lokal karena sudah membaca polanya. Sekarang mulai masif nih, media luar dipakai buat propaganda berita miring terkait Timnas dan STY. Postingan gue main aman dulu ya, karena lagi masif report massal para bootnya Mr. X. Pergilah ke neraka, Mr. X, jangan ganggu Timnas kami, tulis hacker dalam unggahannya. Ya, dari sini sang hacker gak hanya mencurigai, tapi juga merasakan serangan balik dari buzzer yang dikerahkan untuk mereport akun SSC Politik biar di-banned sama pihak Instagram. Sepertinya buzzer mencoba melawan diam-diam, soalnya udah ada postingan yang ter-take down. Bahkan akun hacker ketua, Volt Anonim, sampai kena banned. Untungnya si Volt masih semangat untuk terus mengawal Timnas dan akhirnya membuat akun baru dengan username @FIFA_VoltCyber. Akun hacker lain yang masih satu gerombolan seperti Kucing Besar juga membuat akun lagi dengan nama @kucing.kecil. Ya, ramai-ramai akun hacker hilang. Gak mungkin gak ada penyebabnya ya kan? Meski mau sebanyak apapun buzzer dikerahkan untuk melenyapkan semangat, nyatanya sang hacker tetap membuat akun lagi. Dan fans Garuda yang setia mengawal demi kebaikan langsung berbondong-bondong follow kembali akun baru hacker. Macam akun Kucing Kecil yang baru dibuat saja hampir menyentuh 10.000 followers. Lalu akun Volt bahkan sudah menyentuh 28.000 lebih followers. Jelas dari sini terlihat bagaimana loyalitas fans yang mengawal, padahal nggak kenal siapa hackernya. Tapi tetap percaya karena memang digunakan untuk kebaikan. Ngomong-ngomong soal fans Timnas, jadi teringat bagaimana pengakuan Jay Itzes di podcast The Highway, yang menceritakan bagaimana merindingnya dirinya ketika pertama kali berdiri di hadapan supporter merah putih. Saya pilih Indonesia, mereka ada di level yang berbeda. Ingat waktu pertama kali main bulan Maret lawan Vietnam? Hanya saya dan Nathan yang main. Anda dan Ragnar masih belum main. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya. Rasanya berada di level yang beda. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia. Jelas Bang Jay dalam podcast milik Prof. Hey. Ya, meski terkadang netizen plus 62 harus diakui kurang sopan, tapi jika untuk kepentingan Timnas Indonesia, kenapa enggak, ya kan? Lagian ini juga untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang ingin memecah belah pemersatu bangsa alias Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.